Buat gamers dan teknik sipil, di video kali ini kita akan nge-spill laptop gaming yang cukup mungil. Dia punya performa yang overkill, bisa bikin kalian lebih terampil, mempermudah upgrade skill, ngerjain apa-apa jadi lebih chill. Ya udahlah ya, nggak usah labil, selamat menonton ujung pentil ban ya, pentil ban. Hai Andika, guys di sini. Jadi ini adalah laptop gaming terbaru Asus, yaitu Asus TUF A16 FA608WV. Laptop ini tuh ibarat serigala berbulu domba. Soalnya, coba deh kalian lihat. Dari luar dia kelihatan compact, kalem, nggak aneh-aneh. Di bagian luarnya ini kayak nggak merepresentasikan kalau dia laptop gaming yang buas. Tapi saya lebih suka sih desain laptop yang kalem kayak gini. Dan sebenarnya kalau secara performa, dia garang banget. Mau buat editing sanggup, CAD buat teknik sipil sanggup, bahkan game berat semuanya lancar. Tapi seperti biasa sebelum kita bahas performanya, kita bahas dulu dari sisi desain. Desainnya ini patut diapresiasi ya. Ternyata Asus bisa bikin laptop gaming dengan desain yang minimalis. Beda dari generasi sebelumnya yang, maaf Asus ya, tapi dulu itu kayak terlihat norak. Kalau desain yang sekarang dijejerin sama ROG pun masih pede. Di sini cuma ada logo dan tulisan TUF kecil di bagian back cover layarnya, gak ada aksen yang aneh atau norak di desainnya, gak malu-maluin kalau dipakai di segala kondisi. Entah mau meeting formal atau ketemu klien, laptopnya tuh masih masuk-masuk aja. Sebenarnya kalau secara desain dia nggak terlalu beda dengan Asus TUF A14 yang dibahas Rodi kemarin. Bedanya cuma di dimensinya aja, karena ini A16 berarti 16 inch. Tapi walaupun 16 inch, dia ini kayak terlihat masih 14 inch gitu. Karena compact, bezelnya pun juga dibikin lebih tipis, bobotnya ada di 2,2 kg. Untuk laptop dengan dimensi 16 inch, 2,2 kg itu masih tergolong enteng banget. Kalau kita ngomongin build quality, Asus TUF ini sebenarnya kan line up entry level laptop gaming ya, di bawahnya ROG. Tapi yang bikin saya shock untuk build quality-nya, bagian belakang ini udah pakai aluminium dan gak ada bahan yang kerasa kopong. Cara durability saya juga nggak ada komplain karena dia udah punya standar militer, jadi aman. Cuman kalau saya boleh komplain di bagian armrestnya ini, dengan tangan saya yang cepet basah, dia itu gampang banget nempel dengan fingerprint. Jadi harus sering-sering dibersihin. Untuk engsel dia juga udah bisa mudah dibuka dengan satu jari bahkan ya, bukan satu tangan lagi. Dan untuk engselnya dia juga bisa dibuka sampai 180 degree lay. Kayaknya malah lebih deh, 181 degree lay. Jadi kalau misalkan kalian pengen gunakan untuk presentasi, lebih nyaman. Untuk layar, si TUF Gaming A16 ini untuk profesional juga udah mumpuni. Untuk panelnya sih dia memang masih pakai panel IPS, bukan panel OLED. Dimensinya itu 16 inch, tapi resolusinya udah 2,5K dengan refresh rate-nya di 165 Hz dan response time di 3 millisecond. Dan dia juga udah support sama Nvidia G-Sync yang kalau misalkan kita gunakan untuk main game FPS atau game yang framenya itu cepet, gak ada yang namanya screen tearing. Frame layarnya ini juga udah cukup tipis dengan screen to body ratio 90%. Ya yang kayak saya bilang tadi, akhirnya laptopnya ukuran 16 inch tapi kayak terlihat laptop 14 inch. Asus sih klaim kalau layarnya ini punya 100% sRGB dan brightness-nya ada di 400 nits. Dan pas kita tes pakai device pengetesan kita, untuk sRGB-nya hampir 100% sih dengan 98%, Adobe RGB di 75%, NTSC 69% dan P3 di 75%. Nah, untuk brightness-nya udah hampir sesuai dengan klaimnya. Dengan kita tes itu sekitar 380 nits. Yang kalau kita gunakan untuk outdoor masih nyaman-nyaman aja. Hasil gambarnya nggak cuma enak buat main game. Kalau buat editing, entah itu foto atau video atau bahkan buat nonton film, layarnya juga udah mumpuni. Warna-warna yang dihasilkan itu cukup akurat, cukup natural dan enak dilihat. Layarnya ini juga udah punya fitur anti glare, jadi kalau digunakan di outdoor dengan reflect dari matahari langsung atau reflect dari ruangan lampu, masih aman-aman aja. Sekarang kita bahas ke bagian performanya yang menurut saya walaupun ini bukan ROG tapi udah
overkill banget. Dia pakai AMD Ryzen AI 9 HX370 yang codename-nya itu Streak Point. Dia punya 12 core dengan 24 thread, default TDP-nya 28 watt dan max boost speed-nya bisa sampai 5,1 GHz. Prosesornya ini juga punya NPU yang punya 50 trillion operation per second atau TOPS, jadi udah memenuhi syarat standar minimal dari Microsoft Copilot. Untuk IGP dia juga udah pakai Radeon Graphics 890M yang bisa ngasih performa grafik lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. eGPU-nya aja ini udah support sama ray tracing loh. Cuman yang namanya laptop gaming nggak mungkin dong ya cuma pakai eGPU aja, harus ada dedicated graphic card. Nah, untuk dedicated graphic card-nya ini dia udah pakai Nvidia RTX 4060 laptop GPU yang punya VRAM 8GB GDDR6, maksimum TGP-nya bisa di 140 watt. Gokil sih. Dan yang saya suka dari Asus karena performa eGPU-nya ini sebenarnya juga kenceng. Jadi sama Asus dibikinlah fitur yang namanya MUX Switch. Jadi di Armoury Crate-nya di sini ada beberapa pilihan. Jadi ada Ultimate yang dia bakalan pakai Nvidia only, atau standar yang bakalan gantian pakai eGPU atau pakai Nvidia, dan ada mode Eco yang berarti ini eGPU only. Dan ada Optimize juga yang dia bakalan auto switch dari standar ke Eco. Karena kalau pas lagi nggak butuh-butuh banget ya 140 watt itu bikin boros baterai. Jadi ya pakai eGPU-nya aja, kalau cuma hanya sekedar ngetik-ngetik dokumen kan nggak perlu pakai Nvidia-nya ya. Prosesor dan juga graphic card yang kenceng ini ditemani sama RAM 32GB LPDDR5X 7500 MHz. Dual channel, tapi sayangnya untuk ukuran laptop gaming, RAM-nya ini pakai tipe yang LP atau low power yang nggak bisa di-upgrade. Untungnya udah 32GB ya. Untuk storage bawaannya 1 TB. Gila sih, gede banget. Dan dia pakai NVMe Gen 4x4 yang speednya itu ketika kita tes bisa di read-nya itu 5000 Mbps, write-nya 3600 Mbps. Dan kalau kalian ngerasa kurang masih bisa di-upgrade lagi dengan NVMe Gen 4x2 yang up to 4 TB. Terus untuk sistem cooling, dia pakai sistem cooling yang dinamai Asus dengan Arcflow Fan Gen 2 dengan heatsink dan juga exhaust ventilasinya itu full. Nah, sekarang langsung aja kita cobain dari spek sheet yang seharusnya ini kenceng banget di tuningannya Asus. Kayak gimana? Seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15. Di Armoury Crate-nya sebenarnya ada beberapa mode, ada Windows, Silent, Performance, dan Turbo, serta Manual Mode. Tapi karena kita pengen tahu performa maksimalnya, kita pakai mode Turbo langsung aja. Di R15, single core-nya itu dia dapat 304, multi-core-nya bisa stabil di kisaran 3400 sampai 3500 poin. Dan kalau kita lihat chart-nya, ini stabil loh, gak ada throttle. Kalau kita lihat suhu temperaturnya juga bisa dijaga di bawah 90 derajat Celcius, dan peak itu cuma di 85 derajat Celcius sekali aja. Dan kalau kita lihat skor yang kencang itu tadi, dia itu cuma butuh performa 55 watt aja. Skenario kedua kita coba tanpa charger ya. Yang skenario ini menjadikan mode turbo itu nggak bisa dipakai, harus sama dicas. Jadi turun ke mode performance. Dan kalau kita lihat penurunan performanya ada sih, tapi masih kenceng. Dengan single core-nya itu di 299 poin dan multi core-nya tetap bisa stabil di kisaran 2900-an poin. Dan di skenario kedua ini kalau kita lihat suhu temperaturnya masih mirip-mirip di 80-an derajat Celcius. Dan kalau kita lihat package powernya itu sama di 55 watt. Lanjut di R23 single core dia dapat 2000 poin, multi core-nya dapat di kisaran 23 sampai 24.000 poin. Dan kalau kita lihat chartnya di R23 ini ada spike yang lumayan ya, sekali aja di 90 derajat Celcius. Dan untuk package powernya ya lebih banyak di 55 watt. Sama juga. Kalau nggak dicas di R23 single core-nya itu juga turun di 1900-an poin dan multi core-nya di kisaran 20.000 poin. Untuk chart antara suhu dan juga power masih mirip-mirip. Kalau untuk chart package powernya di R23 ini memang kayaknya di limit di 55 watt ya. Tapi bedanya R23 yang pakai cas tadi itu 55 wattnya kayak hampir stabil, dan kalau misalkan nggak dicas 55 wattnya itu masih turun lah. Untuk suhu prosesor bagian dalam aman, tapi gimana coolingnya untuk mengatasi graphic card-nya. Jadi kita coba di TimeSpy dengan TimeSpy stress test, dan hasilnya gokil sih ya, lolos dengan 99,4%. Untuk skor Fire Strike dan juga TimeSpy-nya kalian bisa langsung lihat aja di sini. Dan kalau kita lihat chartnya ketika pakai TimeSpy stress test ini, suhu GPU-nya itu ada di angka aman 85 derajat Celcius dan power GPU-nya ada di 80 watt.
Lanjut, sekarang kita coba dia untuk editing ya. Seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia selesai dalam waktu 1 menit 24 detik. Kenceng banget sih. Dan kalau misalkan kalian cuma ekspor ke Full HD, hasilnya nggak ada 1 menit. Cuma 44 detik. Lanjut kita coba di Blender dengan template BMW untuk 3D rendering apakah kenceng. Dan hasilnya CPU rendernya dia selesai dalam waktu 1 menit 44 detik. Dan kalau merasa kurang kenceng bisa pakai GPU rendernya. Karena bisa selesai dalam waktu 44 detik. Gila. Kalau kita lihat chartnya di exporting 4K juga aman-aman aja dan CPU package powernya nggak butuh kayak stress test tadi. Cuma di 50 watt aja spike-nya. Untuk CPU render di Blender yang biasanya itu bisa sampai kepanasan, di sini juga relatif aman dengan suhunya itu di 85 derajat Celcius stabilnya dan package powernya tetap di 55 watt. Lanjut kita coba untuk main game dengan settingannya mentok. Jadi kita coba di resolusi 2,5K bawaannya dan grafiknya juga mentok rata kanan. Kita coba di Assassin's Creed Mirage dan untuk hasilnya average FPS dia bisa dapat 67, maksimumnya di 81, minimum FPS-nya masih tinggi di 54. Jadi game ini playable dimainkan. God of War kita pakai grafik ultra resolusi yang sama, average FPS 62, maksimumnya bisa 82, minimumnya itu cuma di 57 FPS, masih sangat playable juga. Padahal DLSS-nya ini kita set di quality. Spider-Man sama juga, DLSS ada di quality, very high 2,5K, average FPS dapat 84, maksimumnya bisa sampai 109, minimumnya 66 FPS. Gokil ya, ini mirip-mirip ROG nih skornya nih. Cyberpunk kita coba di grafik yang high, mentok rata kanan, DLSS ada di quality, ray tracing ada di medium, average FPS dia masih dapat 45 FPS, maksimumnya 55 dan dropnya cuma di 34 FPS, gak pernah di bawah 30, jadi masih sangat playable untuk dimainkan. Padahal ini pakai resolusi 2,5K. Nah kalau misalkan kalian mau pakai resolusi Full HD, Cyberpunk FPS-nya bisa nambah dengan FPS-nya 54, maksimumnya 67, drop-dropnya cuma di 45 FPS. Dan untuk game lain kita juga coba di resolusi Full HD, biar durasinya nggak terlalu panjang, kalian langsung baca aja lah Excel hasil kita tes. Kalau untuk suhu temperaturnya di Cyberpunk dia speknya bisa 92 derajat Celcius tapi stabilnya di kisaran 82 derajat Celcius sih. Dan CPU package powernya itu di 36 watt untuk game ini, GPU powernya di 80-an watt dan suhu GPU juga relatif aman di 80-an derajat Celcius. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalkan kita nggak cas untuk main game Cyberpunk apakah bisa? Jawabannya kalau pakai resolusi yang sama agak kurang sih. Average FPS dia dapat di 28, maksimumnya 38, dropnya bisa sampai 23 FPS. Nah kalau misalkan nggak dicas, saran saya sih ya turunin resolusinya dan juga turunin kualitas grafiknya. Tapi kalau digunakan untuk main game Dota 2 aja tanpa dicas, grafiknya best looking, resolusi 2,5K, average FPS dia bisa dapat 64, maksimum bisa 100 dan dropnya cuma di 48 FPS. Dan kalau kita lihat game Dota ini tanpa dicas ya, dia cuma butuh power itu 9 watt loh ya untuk main game Dota 2. Kalau kalian tanya digunakan untuk kebutuhan office gimana? Ini sebenarnya review yang nggak penting sih, tapi nggak apa-apa lah karena udah dites. Jadi kita masukin aja. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor PowerPoint ke PDF 150 slide itu cuma selesai dalam waktu 7 detik dan Excel dengan randomize data yang large atau gede banget itu selesai cuma dalam waktu 23 detik aja. Dan setelah kita stress test dengan banyak game tadi, seperti biasa kita coba lihat suhu permukaannya kayak gimana. Suhu tertingginya sih ada di 44,8 derajat Celcius, tapi untungnya itu bukan di area keyboard ya. Area keyboard kayak WASD, tombol yang bakalan sering kita gunakan untuk main game, itu masih relatif aman dengan 38,6 derajat Celcius. Dari sini kalau kita lihat kerjasama antara Ryzen dan juga coolingnya ROG dengan Arcflow Gen 2 berarti memang cakep sih. Untuk baterai, walaupun ini laptop gaming, tapi dia cukup awet ya dengan settingan tertentu. Jadi untuk kapasitas baterainya lumayan gede ya untuk seri TUF karena dia ada di 90 watt hour. Biasanya Asus TV kalau nggak 48, 60-an watt hour lah. Tapi ini 90 watt hour. Pas kita tes untuk lokal video playback 1080p di Windows Mode ya. Dan settingannya itu pakai GPU standar, bukan yang Nvidia only. Dia bisa bertahan di 15 jam 30 menit. Daya tahan baterainya masih lumayan loh. Nggak kalah sama laptop tipis yang pakai prosesor seri U. Tapi kalau kita gunakan untuk main game pakai Nvidia-nya, ya kira-kira sekitar 2 jam 30 menit lah ya standarnya laptop gaming. Kalau untuk chargingnya dia punya adapter itu 200
240 watt, gede banget. Yang 0 ke 100% dia cuma butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit. Untuk ngecas baterai yang kapasitasnya 90 watt hour, 1 jam 40 menit itu kenceng. Sekarang kita bahas webcamnya, dan yang kalian lihat ini adalah kualitas webcam dari Asus TUF A16. Jadi dia punya resolusi sampai 1080p 30 fps, jadi hasilnya kalau kalian lihat masih cukup oke, walaupun tema saya ini sekarang lagi dramatik jadi agak-agak gelap, tapi minim noise. Dia juga udah punya fitur Face ID, jadi kita bisa login pakai Windows Hello. Jarang-jarang loh ya laptop gaming itu punya fitur Face ID-nya. Untuk mikrofonnya juga udah punya fitur two-way AI noise cancellation, jadi bisa meminimalisir ambient sound yang ngeganggu di sekitar kita. Kayak contohnya AC di atas nih, karena dia gereng, tapi kalian pasti nggak bakal kedenger nih suaranya. Jadi mantap juga mikrofonnya. Untuk kameranya juga udah support sama Windows Studio Effect, jadi ada automatic framing. Jadi kalau misalkan saya gerak-gerak dia bakalan ngikut seperti ini, dan bisa pakai background blur juga, ada standar blur dan juga ada portrait blur. Nah, ini adalah gunanya si NPU tadi. Selain digunakan untuk Stable Diffusion dan kawan-kawannya, juga bisa digunakan untuk berbagai background effect di webcamnya kayak gini. Dan portrait blurnya gokil sih, lumayan. Lanjut, kita bahas untuk input device, keyboard dan juga touchpad. Keyboardnya sih punya layout yang masih mirip-mirip kayak seri lain dengan full size plus numeric padnya ada. Untuk travel distance-nya diklaim ada di 1,7 mili. Dan kalau saya gunakan untuk ngetik sih udah nyaman ya, udah nggak ada komplain lah. Untuk RGB-nya sayangnya masih 1 zone aja, belum 4 zone dan belum per key. Tapi wajar sih ya, namanya Asus TUF kalau dibuat per key nanti ROG-nya nggak laku. Untuk touchpad dia udah cukup lebar, jadi kalau misalkan kita lupa bahwa mouse masih enak sih untuk digunakan berselancar. Dan karena dia lebar, kalau misalkan kita ngetik terus palm-nya itu kena touchpad-nya, tenang aja karena dia ada fitur palm rejection, jadi nggak bakalan kegeser-geser. Untuk feel trackpad-nya juga udah nyaman, responsif, klik kiri dan klik kanannya itu pas, nggak terlalu tipis. Untuk konektivitas, Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth yang low power versi 5.3. Nah, untuk port-nya dia juga udah lengkap banget sih, ada LAN, ada HDMI 2.1, USB 4 Type-C ada. Ini yang speednya 40 gigabit per second. Jadi kalian bisa gunakan untuk extend ke monitor atau pakai external GPU juga bisa. Terus ada USB 3.2 Gen 2 Type-C, support power delivery dan display, 2 USB 3.2 Type-A dan ada audio jack 3,5 mm. Terakhir untuk speakernya ini dia pakai Dolby Atmos yang untuk standar laptop gaming menurut saya sih agak kurang sih. Mungkin Asus TUF bisa kerjasama dengan tuningannya siapa gitu biar suaranya lebih imersif. Karena untuk ukuran laptop yang segede ini ya bassnya sih ada. Tapi kalau saya disuruh milih antara main game pakai speaker dia atau pakai headset, saya sih pilih pakai headset aja. Oke, jadi itu tadi adalah review dari Asus TUF A16 FA608WV yang harganya ternyata ya mirip-mirip sama ROG ya, karena memang gila sih spesifikasi, fitur, performa, sistem coolingnya ya udah hampir mirip kayak ROG. Jadi untuk harganya itu dibanderol dengan harga 29.999.000. Harga itu udah include sama Windows 11 Home, terus ada OHS 2021 dan garansi resminya 2 tahun. International warranty. Jadi kalau misalkan kalian pindah karena dideportasi, nggak mungkin ya. Kalau misalkan kalian pindah lah kemana, terus kalian klaim itu masih bisa dan ada 1 tahun perfect warranty. Jadi kayak ADP-nya Asus lah. Kalau misalkan laptopnya jatuh, kebakar, konslet atau human error apapun bakalan di cover Asus 80%. Selain itu, kita juga dapat PC Game Pass selama 3 bulan tiap pembelian laptop Asus TUF A16 dan dia udah built-in. Jadi kita cuma tinggal ngeklaim terus kita aktifin, udah deh bisa kita pakai buat main game lebih dari 100 game, termasuk game-game dari EA Game. Kelebihannya menurut saya dari sisi desain, walaupun desain itu selera ya, tapi kalau kalian nggak suka sama desain ini sih, selera kalian perlu dipertanyakan sih. Karena desainnya ini minimalis jauh banget lah dengan desain Asus TUF yang dulu, yang kelihatan murah. Bodinya juga cukup compact untuk ukuran laptop 16 inch, bobotnya juga nggak begitu berat. Tapi biasanya ya, kalau misalkan kalian butuh performa, laptopnya itu pasti gede. Nah yang unik dari Asus TUF ini, performanya kenceng, tapi tetap bisa bikin laptopnya itu
compact. Dan terbukti si Ryzen AI 9 HX 370-nya ini kenceng banget buat segala kondisi. Ada NPU-nya juga yang memenuhi standar Copilot Plus. GPU-nya juga seperti yang kalian lihat tadi, dites semuanya kenceng, resolusinya udah 2,5K, refresh rate 165Hz, screen to body rasionya 90%. Udah mumpuni dan juga nyaman buat multitasking dengan golden ratio yang 16:10. Editing bahkan gaming, baterai juga gede, awet. Kalau dibilang kekurangannya sih mungkin di harga ya. Karena harganya ini udah mirip-mirip sama ROG. Jadi kastanya sekarang agak campur nih antara Asus TUF atau ROG. Jadi kayak ya kalian paham maksudnya lah. Kekurangan lain ada di memori RAM, tapi kalau dibilang kekurangan ini kayaknya nggak juga ya. Karena kekurangannya cuma nggak bisa di-upgrade. Tapi untungnya dia udah punya 32 GB. Yang menurut saya 32 GB itu udah cukup. Dan berkat RAM-nya yang LP atau low power ini, jadi daya tahan baterainya juga bisa lebih awet. Dan di kelas harganya, sebenarnya layarnya udah cukup oke ya. IPS 2,5K, ya hampir 100% sRGB. Saya nggak tahu apakah ada varian yang OLED, tapi kalau udah member-member 30, ya seharusnya sih layarnya pakai OLED sih. Saya Dika STBD and see you on the next video. Bye-bye.